Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh di Masjid Al-Mahdi Perumtas 3 Tulangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita sudah sampai di ayat 106 surat Al-Baqarah. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemberitahuan, informasi bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengganti hukum-hukum yang pernah diturunkan sebelumnya dengan hukum yang lain yang lebih baik. Dalam judul yang dibuat oleh Mas Dani itu namanya nasikh dan mansukh, gitu ya. Memang nasikh dan mansukh itu menjadi satu topik sendiri dalam kajian tafsir Al-Quran biasanya. Orang akan bertanya, mosok ada ketetapan Allah diganti dengan ketetapan yang lain? Itu pertanyaan itu sama. Jadi masa ayat Al-Quran itu diganti dengan ayat yang lain, gitu ya. Kita sudah membahas bahwa yang diturunkan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hukum-hukum yang baru. Sementara ayat-ayatnya itu secara umum masih berlaku, tapi ada bagian-bagian tertentu ketika turun ayat yang lain itu sudah tidak diberlakukan lagi. Itu sama sebenarnya dengan pertanyaan sebagian orang. Pernah juga saya sampaikan di sini, ada yang bertanya kepada saya, kenapa kalau Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjaga Al-Quran, kenapa tidak dari dulu-dulu sejak diturunkannya? Kenapa harus ada kitab yang lain dan kemudian kitab yang lain itu digantikan? Sama.
Sesungguhnya ajaran yang diturunkan oleh Allah sejak Nabi yang pertama itu secara umum, secara prinsip itu sama. Hanya saja ada bagian-bagian tertentu, detail-detail, ya, hal-hal yang kecil-kecil itu memang yang oleh Allah Subhanahu wa taala disesuaikan dengan masa masing-masing. Sehingga ketika sampai pada masa Nabi Muhammad SAW, hal yang kecil-kecil itu, yang detail, yang rinci, yang sesuai dengan kondisi masing-masing umat, itulah yang kemudian diperbarui. Ya. Saya biasa kasih contoh pada hukum Al-Quran, misalnya ada ketentuan untuk menuliskan transaksi hutang piutang misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat pinten niku 282 insyaallah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Itu ya, ayatnya panjang, ayat terpanjang di dalam Al-Quran, yang intinya memerintahkan kepada kita orang yang mengaku beriman supaya transaksi hutang piutang itu ditulis gitu. Dan bahkan kalau kita ikuti saat ini, transaksi paling maju hutang piutang dan ditulis itu ya transaksi perbankan itu. Bahwa transaksi perbankan itu sudah diproyeksikan oleh Allah di dalam ayat ini. Mungkin pada masa Nabi Muhammad SAW belum terbayang bahwa nanti ada transaksi hutang piutang yang begitu kompleks gitu ya. Bukan saja pribadi-pribadi, tapi lembaga-lembaga, ya, kan antar lembaga. Transaksi hutang piutang perbankan itu bahkan untuk apa saja ya, itu sudah, itu ternyata diproyeksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kalimat yang sederhana. Wahai orang beriman, jika kalian bertransaksi hutang piutang maka tulislah. Bahkan kalau kita baca ketentuan berikutnya, supaya yang juru tulis itu menulis dengan adil, supaya juru tulis itu tidak enggan kalau menulisnya itu angkanya sedikit. Sekarang kan angka 0, kan tercatat ya dalam transaksi perbankan, meskipun sedikit tulis, nah begitu, rinci sekali. Bila perlu hadirkan 2 saksi, wah macam-macam lah. Tapi kalau kita kembali jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW, pertanyaannya, apakah perlu misalnya Allah memerintahkan hukum semacam ini, memberikan hukum semacam ini, aturan semacam ini kepada nabi-nabi sebelumnya? Nabi-nabi yang menghadapi umat, kelompok manusia yang bahkan nulis pun belum tentu bisa. Gitu. Orang akan bertanya, apakah dulu zamannya Nabi Ibrahim ada transaksi hutang piutang ditulis ya, nah, gitu ya.
transaksi hutang piutang aja belum tentu ada kan, mata uang saja belum tentu ya seperti sekarang gitu. Sehingga ajaran Allah sebelumnya ya tidak menyebut tentang itu. Nah kemudian digantikan oleh Allah, muncullah pada masa Nabi Muhammad SAW dengan hukum yang terkait dengan pencatatan penulisan transaksi hutang piutang. Ayat-ayat yang lain juga begitu, ayat-ayat waris, ayat-ayat larangan menikah dengan kerabat atau mahram gitu ya. Ada beberapa hal yang spesifik yang sebelum Nabi Muhammad SAW belum tentu ada, pada masa Nabi Muhammad SAW ada. Nah Al-Quran juga demikian, ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa Nabi Muhammad SAW, memang boleh jadi ada aturan-aturan yang saat itu berlaku didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang sudah membudaya di masyarakat, sehingga kemudian menggantinya itu tidak bisa sekaligus ketika Rasulullah SAW mengenalkan Islam, tapi menggantinya bertahap. Disitulah kemudian muncul namanya mana nasikh, mana mansukh, mana ayat yang menghapus, mana ayat yang dihapus hukumnya. Kemarin kita beri contoh tentang arah kiblat. Kemarin kita beri contoh tentang apa lagi itu? Tentang waris, bab waris kemarin. Ya, itu juga demikian. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu di akhir ayat 106 itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita penegasan ya, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu tahu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah itu memang maha kuasa untuk melakukan pergantian aturan atau hukum itu. Jadi tidak bisa dibatasi oleh keinginan kita untuk diganti-ganti, itu tidak bisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu. Jadi Allah maha kuasa untuk mengganti karena memang Allah maha tahu untuk keperluan umat manusia. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan meskipun khitab itu arah pesan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepada Nabi Muhammad SAW, kan khitabnya kepada Nabi, alam ta'lam, pada Nabi Muhammad SAW. Tapi sesungguhnya ini juga berlaku kepada kita, berlaku kepada orang-orang lain. Oleh karena itu Ibnu Katsir mengatakan wa hadzal khabaru wa in kana minallahi ta'ala khitaban li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ala wajhil khabari an 'azamatihi fa innahu minhu takdzibun lil yahudi alladzina ankaru naskha ahkamit Taurat wa jahadu nubuwwata Isa wa Muhammadin alaihi wassalatu wassalam. Berita ini surah Al-Baqarah ayat 106
Allah mengganti hukumnya, menasakh ayatnya dengan ayat yang lain itu. Meskipun itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, karena di ayat itu ada pernyataan alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Apakah kamu tidak tahu Muhammad, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Meskipun khitabnya, pesan ini diarahkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, dengan memberitakan pula keagungan Allah, Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Fa innahu minhu takdzibun lil yahud. Tapi ini juga sebagai bentuk pengingkaran terhadap orang-orang Yahudi yang biasa mendustakan, ya, tidak percaya bahwa Taurat itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kitab suci yang diturunkan berikutnya. Jadi ayat ini juga ingin menegaskan bahwa Allah itu mencela orang-orang Yahudi yang tidak mau mengimani datangnya Nabi setelah Nabi Musa, khususnya Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW, dan diturunkannya, mengingkari diturunkannya Injil dan Taurat, Injil dan Al-Quran setelah Taurat. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan Injil, orang Yahudi itu menolak, orang-orang Bani Israel menolak. Apalagi ketika diturunkan Al-Quran, mereka menolak lagi. Kok enggak ganti-ganti? Ya, Taurat sudah cukup, begitu. Taurat sudah cukup. Maka mereka mengingkari kedatangan nabi-nabi Allah, baik itu Nabi Isa maupun Nabi Muhammad SAW. Fa'akhbarahumullahu anna lahu mulkus samawati wal ardi wa sultanahuma wa annal khalqa ahlu mamlakatihi wa ta'atihi wa alayhimus sam'u wa ta'atu li amrihi wa nahyihi wa anna lahu amarahum bima yasha' wa nahyahum amma yasha' wa naskha ma yasha' wa iqrara ma yasha' wa in sya'a ma sya'a min iqrarihi wa amrihi wa nahyihi. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berita pula kepada mereka, ya, meskipun khitabnya kepada Nabi Muhammad SAW, tapi memberikan berita juga, informasi juga, memberi penegasan juga kepada orang-orang Yahudi di ayat 107. Apa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Tidakkah kamu ketahui bahwasanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan tidaklah kamu akan mendapati selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala pelindung maupun penolong satupun, gitu ya. Maka Allah memberikan kabar bahwasannya kekuasaan kerajaan langit dan bumi serta kekuasaan kepada langit dan bumi itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
sebagai makhluk yang menjadi penghuni kerajaan Allah Subhanahu wa taala, jadi sebagai makhluk manusia itu sebagai penghuni kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kewajibannya cuma taat dan mendengarkan perintah serta larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengurus kerajaannya itu, apakah itu memberi larangan, memberi perintah, apakah Allah itu menghapus satu ayat kemudian menetapkan ayat yang lain, yang satu diubah, yang satu dibiarkan tetap, maka itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Oleh karena itu Ibnu Katsir memberi contoh, wa amara Ibrahim alaihi salam bi dzabhi waladihi thumma nasakhahu qabla al-fi'li wa amara jumhur bani Israil bi qatli man abada al-ajla minhum thumma rafa'a anhumul qatla kaila yasta'silahumul qatlu. Jadi sebenarnya pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW, termasuk ketika Allah menurunkan Nabi Isa, di mana risalahnya itu sebagiannya menggantikan apa yang ada pada mereka Bani Israel, meskipun pada hal-hal prinsip mentauhidkan Allah, larangan mencuri, larangan membunuh, larangan berzina, kewajiban sholat, kewajiban puasa, yang kayak gitu itu sama. Gitu loh. Meskipun nanti rinciannya puasanya itu seperti apa, itu berbeda, tapi hal-hal yang pokok itu sama. Ya. Tapi ada juga yang diubah-ubah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebutuhan masing-masing kaum. Ya, itu tidak hanya terjadi pada Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah Islam dan membawa kemudian Al-Quran sebagai wahyu Allah yang terakhir, sebagaimana juga mengutus Nabi Isa alaihissalam yang mereka ingkari. Sebenarnya perubahan-perubahan hukum yang ditetapkan oleh Allah itu sudah terjadi pula pada diri mereka dan pada masa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh, menyembelih anaknya sendiri. Kan begitu. Menyembelih anaknya sendiri. Mereka Bani Israel tahu itu. Tapi pas mau disembelih diubah keputusan Allah. Gitu kan? Diganti dengan seekor kambing. Itu ngubah seperti itu kan terserah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada diri Bani Israel sendiri juga demikian. Karena Bani Israel itu menyekutukan Allah dalam waktu yang singkat, hanya dalam waktu 40 hari sudah menyekutukan Allah. Ditinggal Nabi Musa 40 hari sudah syirik kepada Allah, mengambil anak sapi sebagai Tuhan. Maka ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah misalnya dikisahkan ayat 54, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bariikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ketika mereka sudah menyekutukan Allah, menjadikan anak sapi sebagai Tuhan, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum kepada mereka. Sudah kalau gitu cara bertobatnya bunuh dirilah kalian. Nah, itu. Jadi ya sudah, itu ketetapan Allah.
untuk mendapatkan ampunan dari Allah, bunuh diri kalian. Meskipun makna bunuh diri itu ada yang memberi tafsir, mereka membunuh yang lain, ya, yang lain membunuh yang lainnya lagi, jadi saling bunuh gitu ya. Tapi kemudian ternyata diubah itu. Cara Allah memberi taubat tidak semuanya kemudian dibiarkan meninggal, gitu ya, dibangkitkan oleh Allah supaya mereka tahu dosa mereka itu begitu. Nah itu kan terserah Allah mau ganti-ganti. Mereka sudah dihukum oleh Allah, ya, disambar halilintar mati, tapi dibangkitkan oleh Allah kembali supaya tahu kesalahan mereka. Itu kan terserah Allah. Us mati kok digugah mana, ditangi mana, dihidupkan lagi, terserah Allah Subhanahu wa taala mau mengganti-ganti begitu. Sehingga ayat Al-Qur'an yang bunyinya ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha, itu betul-betul memang terjadi, termasuk di dalam Al-Qur'an sebagaimana contoh yang kita sebut kemarin. Ayatnya tidak berubah, tapi kandungan hukum di dalamnya berubah, ya. Itulah ayat 107. Maka kata Ibnu Katsir, alladzi yahmilul yahuda 'alal bahthi fi mas'alatin naskhi innama huwal kufru wal 'inatu fa innahu laisa fil aqli ma yadullu ala imtina'in naskhi fi ahkamillahi ta'ala li'annahu yahkumu ma yasha'u kama annahu yaf'alu ma yurid ma'a annahu qad waqa'a dzalika fi kutubihil mutaqaddimah wa syara'i'ihil madiyah kama ahalla li Adam tazwija banatihi min banihi thumma harrama dzalika wa kama abaha li Nuhin ba'da khurujihi minas safinati akla jami'il hayawanat thumma nasakha hillu ba'dihha wa kana nikahul ukhtaini mubahun li Israil wa banihi wa qad hurrima dzalika fi syari'ati Taurati wa ma ba'daha wa asya'u katsirah yatulu dzikruha wa hum ya'tarifuna bidzalika wa yasdiquna anhu. Nah, kan ini yang tadi sudah saya sampaikan, beberapa kali saya sampaikan. Ibnu Katsir mengatakan, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala kok gak boleh mengubah-ubah ayatnya, sing gak bolehin itu siapa? Wong Allah yang punya hukum, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingkari bahwa Allah itu mengubah-ubah ayatnya, ya sebenarnya kita menghadapi fakta yang tidak realistis. Realitasnya, kenyataannya, kalau kita mau baca sejarah, ini tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya pada kitab-kitab Allah yang lalu, hukum-hukum Allah yang telah lewat, di sini dicontohkan. Misalnya Nabi Adam dihalalkan oleh Allah untuk mengawinkan anak-anak perempuannya dengan saudara kandungnya. Summa harrama dzalika. Kemudian setelah periodenya Nabi Adam yang kayak gitu diharamkan. Wa kama abaha li Nuhin ba'da khuruji minas safinah akla jami'il hayawanat. Pada masa Nabi Nuh, setelah keluar dari kapal, diselamatkan dari banjir bah, di dalam kapal itu seluruh binatang itu masuk ke dalam kapal beliau. Nah setelah itu Nabi Nuh dibolehkan untuk memakan hewan-hewan yang bermacam-macam, nggak diberi ketentuan. Tapi setelah itu summa nasakha hillu ba'dihima, kemudian Allah menghapus kehalalan sebagian hewan itu untuk dimakan. Kalau baru turun dari kapal boleh makan semua yang ada yaitu. Tapi setelah beberapa waktu hanya sebagian yang halal, sebagian haram. Jadi tidak semuanya. Wa kana nikahul ukhtaini mubahun li Israil wa banihi. Ya.
untuk Nabi Israel atau Nabi Yakub dan anak-anaknya menikahi dua orang bersaudara langsung itu boleh. Menikahi seseorang sama adiknya gitu ya, boleh gitu. Sakniki oleh mboten oleh. Jadi untuk Nabi Israel, untuk Nabi Yakub dan anak-anaknya itu boleh pada saat itu. Wa qad hurrima dzalika fi syari'ati Taurat wa ma ba'daha. Tapi setelah diturunkan Taurat dan setelahnya itu enggak boleh lagi. Taurat itu Nabi Musa. Nabi Musa dengan Nabi Yakub pernah kita bahas, jaraknya kurang lebih ya berapa? Hampir 1000 tahun gitu ya. Gitu. Jadi setelah masa Nabi Musa sampai setelahnya sudah nggak boleh lagi, termasuk sampai kita nggak boleh dua orang bersaudara. Tapi sebelumnya Nabi Yakub, Nabi Yusuf, ya, dan setelahnya sebelum Nabi Musa boleh menikahi dua orang bersaudara langsung. Wa asya'u katsirah yatulu, dan banyak lagi yang lain, bahwa hukum Allah itu terserah Allah mau mengubahnya seperti apa, gitu ya. Dan Allah yang mau tahu kesesuaiannya dengan masing-masing zaman, masing-masing kaum. Begitu. Itu kalau bicara tentang nasakh. Kemarin kita bicara contoh-contoh, sekarang bicara alasan-alasan. Kenapa Allah mengubah? Sakarepe Gusti Allah, terserah Allah. Allah yang Maha tahu. Meskipun ternyata kita kemudian dapat menemukan sebagian rahasianya, gitu. Contoh tadi menikahi mereka yang punya hubungan darah paling dekat, menikah dengan saudara, menikah dengan adik sendiri, menikah dengan kakaknya sendiri misalnya. Ternyata terjadi proses perubahan barangkali ya. Karena dulunya boleh pada masa Nabi Adam, tidak ada masalah. Tapi setelah masa Nabi Adam nggak boleh. Ternyata sekarang itu ditemukan hubungan suami istri antara seseorang dengan saudara kandungnya itu akan mengakibatkan risiko bagi keturunannya, risiko kesehatan, khususnya kesehatan mental. Dan itu memang ada sekarang, itu begitu hasil penelitiannya. Itu kan sebagian rahasia yang bisa ditemukan. Tidak semuanya kemudian manusia langsung tahu kenapa ini dulu boleh sekarang nggak boleh ya. Kemudian semuanya dijelaskan oleh Allah rinci satu persatu, enggak. Itu bagian dari rahasia Allah yang memang dibuka jika kita melakukan riset, penelitian, perenungan dan sebagainya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Wa ma yujabu bihi an hadhil adillah bi ajwibatin lafziyah fala tusrafu dalalatu fil ma'na idh wal maqsud wa kama fi kutubihim masyhuran minal bisyarah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal amri bittiba'ihi fa innahu yufitu wujuba mutaba'atihi alaihi wassalam wa annahu la yuqbalu amalun illa ala syari'atihi wa sawa'un qila inna syara'i' al-mutaqaddimah mughayyah ila bi'tsatihi alaihi salam fala yusamma dzalika naskhan ka qauli tsumma atimus siyama ila al-lail wa qila innaha mutlaqah wa inna syari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nasakhadha fa ala kulli taqdirin fa wujubu ittiba'i muayyan li'annahu jaa'a bi kitabin wa akhirul kutubi ahdan billahi tabaraka ta'ala. Jadi yang jelas memang
apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagiannya memang mengoreksi, memperbaiki apa yang sebelumnya sudah diturunkan oleh Allah pada syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu nasakh itu adalah kewenangan Allah. Bagi Allah ya boleh-boleh saja. Gitu ya. Jangan kok kemudian tidak ada itu turun lagi kitab selain Taurat. Terserah Allah, dan Allah Maha tahu kebutuhannya. Maka Allah mengatakan, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal arda ma lakum min dunillahi min wali wala nasir. Kama anna lahul mulka bila munazi'in fakadzalika lahul hukmu bima yasha. Sebagaimana Allah kekuasaannya itu tidak bisa dibantah sama sekali, demikian pula hukum-hukum Allah terserah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam surah Al-A'raf ayat 54 redaksi yang berbeda Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah milik Allah lah semua makhluk, milik Allah semua urusan. Ya. Pada Bani Israel sendiri disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 93, kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsi. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel kecuali yang pernah diharamkan sendiri oleh Israel, oleh bapak mereka yaitu Nabi Yakub. Sebenarnya kan halal. Yang membuat perubahan siapa? Ya mereka sendiri. Nabi Yakub mengharamkan makanan tertentu, maka jadilah dia haram. Sebenarnya Allah nggak ingin mengubah, tapi Allah menyetujui, mengikrar, mentakrir, menegaskan apa yang sudah dilakukan oleh Israel. Wal muslimuna kulluhum muttafiquna ala jawazin nassi fi ahkamillahi ta'ala lima lahu fi dzalika minal hikamil balighah wa kulluhum qala biwuqu'ihi. Kalau orang Islam, maksudnya para ulama, kalau Bani Israel itu kan ngeyel bahwa tidak ada nabi selain nabi lagi, itu tidak ada, apalagi turun wahyu lagi, itu sudah Taurat sudah cukup. Kalau itu orang Yahudi, dan sebenarnya sudah terbantah dengan tadi itu. Sementara kaum muslimin sepakat semuanya bahwa nasakh dalam hukum-hukum Allah itu biasa saja, terserah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada juga yang berpendapat lam yaqa' syai'un min dzalika fil Qur'an wa qawlu hadza dha'ifun mardudun mardulun. Ada namanya Abu Muslim Al-Isbahani itu mengatakan enggak ada ayat Al-Qur'an kok dinasakh, itu enggak ada. Tapi ini pendapat yang dhaif, pendapat yang lain enggak berpendapat begitu, gitu ya. Baik, itulah pembahasan kita di ayat 106 dan 107. Terakhir barangkali nanti kita bahas satu atau dua ayat berikutnya. Ayat 108. Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apakah kalian menginginkan untuk bertanya, meminta kepada Rasul kalian
sebagaimana Nabi Musa sebelum itu juga pernah ditanya. Wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil, dan siapa yang menukar iman dengan kufur, kufur dengan iman, faqad dhalla sawa'as sabil, maka dia sudah menjalani, mengikuti jalan yang sesat dari jalan yang lurus. Di dalam ayat ini nahallahu ta'ala fi hadhil ayatil karimah an kathrati su'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam anil asya' qabla kauniha. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang terlalu banyak tanya terhadap perkara-perkara yang belum terjadi. Ya. Dalam ayat yang lain surah Al-Maidah ayat 101 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubda lakum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang perkara-perkara jika dijawab, ditunjukkan jawabannya kepada kalian itu akan menyulitkan kalian. Ya. Wa in tas'alu anha, dan jika kalian bertanya tentang hal itu ketika diturunkan Al-Quran, itu akan ditampakkan bagi kalian. Di ayat 108 surah Al-Baqarah tadi itu Allah memberi gambaran jangan bertanya. Ya, apakah kalian mau bertanya sebagaimana Nabi Musa pernah ditanya? Nabi Musa kan ditanya. Kita sudah melewati pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan Bani Israel yang menyulitkan mereka sendiri. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ketika Nabi Musa, kan Bani Israel sendiri yang meminta Nabi Musa, Nabi Musa sampai itu nabi. Nah sekarang ada kasus pembunuhan, ya mestinya sampai bisa tunjukkanlah sopo pembunuhnya, begitu. Sampai kalau pernah nonton film tentang kisah ini Nabi Musa, saya lupa judul filmnya, apakah Moses apa begitu ya, tentang Nabi Musa. Jadi mereka mengakui dibuat filmnya. Itu sebenarnya yang membunuh, yang bertanya kepada Nabi Musa itu yang bunuh itu kan gitu ya. Sampai kan Nabi, sampai mestinya bisa dong memberitahu siapa pembunuhnya. Jadi kalau dalam film yang pernah saya tonton itu, kalau film itu mungkin sebagian imajinasi, sebagian itu ya. Al-Quran tidak bicara itu, tapi yang jelas orang-orang Yahudi sudah tahu itu melalui kitab suci mereka. Informasinya apakah rinci seperti dalam film itu ataukah umum seperti dalam Al-Quran, saya tidak tahu pasti, tapi kan enak kalau nontonnya sambil nonton film. Jadi kisahnya itu, ini perjalanan ketika Bani Israel oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan melewati Laut Merah. Mereka kan mau balik ke Palestina. Ya. Mau balik ke Palestina dalam film itu. Ketika mau balik ke Palestina, ternyata baru berjalan tidak jauh, Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan wahyu pamitan 40 hari. Mereka sudah syirik gitu ya, menyekutukan Allah. Akhirnya apa? Mereka dibuat bingung, nggak sampai-sampai. Nah, dalam perjalanan ke Palestina itulah mereka jumlahnya itu bukan 1, 2, 3, 4 orang, bukan ratusan, bukan ribuan, jutaan. Banyak kaumnya itu butuh makan. Makanya ketika mereka butuh makan,
Nabi Musa diminta untuk berdoa kepada Allah gitu ya. Diturunkanlah makanan. Lah ternyata dalam perjalanan yang tidak sebentar itu untuk kembali ke Palestina itu ada kasus hubungan zina gitu ya. Nah, itu di film itu begitu. Nah, hubungan zina. Nah, yang menyaksikan itu adalah suaminya sendiri. Jadi itu zina orang dewasa, orang yang sudah menikah gitu ya. Nah, hukumnya jelas sejak Nabi Musa, hukumnya rajam, gitu kan, harus dibunuh. Nah, sebelum dirajam, saksinya ini suami dari perempuan yang berzina dengan laki-laki ini itu dibunuh. Nah, yang membunuh ini sebenarnya muridnya Nabi Musa, gitu loh. Yang membunuh ini muridnya Nabi Musa, orang yang dekat dengan Nabi Musa. Nah, gitu dalam film itu dibuat rinci seperti itu. Ya, akhirnya kemudian tidak ada yang tahu siapa pembunuhnya, tidak ada yang ngaku gitu ya memang. Nah, ada persoalan siapa pembunuhnya. Kemudian Nabi Musa diminta oleh Bani Israel, sampai kan Nabi, tanyalah kepada Allah. Nah, oleh Allah dijawab, ya sudah, Bani Israel itu suruh sembelih sapi saja. Nah, itu sekaligus untuk membantah keyakinan mereka sebelumnya yang sempat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Sembelih sapi. Nah, disitulah mereka bertanya, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Sampai lagi guyon di ayat sebelumnya. Mentang-mentang kita sempat ini ya, syirik menjadikan anak sapi sebagai Tuhan, sekarang sampai suruh sembelih sapi. Wes gini ya, berdoalah kepada Allah, tanyalah Allah sapi yang seperti apa yang harus disembelih. Nah, gitu ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun 'anun baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Sudah, sapi yang ditetapkan oleh Allah untuk disembelih itu yang sedengan, tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, sedengan saja. Lu sebenarnya suruh sembelih sapi kan selesai, sembelih aja. Lu tanya yang seperti apa, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Lu belum selesai. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Nah, warnanya yang seperti apa? Wah, kan sebenarnya selesai. Enggak pakai warna juga kan enggak apa-apa. Mereka tanya sendiri yang warnanya seperti apa. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Warnanya kuning, cerah. Dilihat tuh orang pasti suka. Nah, itu ya. Warnanya itu menarik. Nah, lebih susah lagi. Maka kemudian sebenarnya tinggal menyelesaikan, masih tanya lagi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha 'alaina. Ini masih samar-samar. Lebih spesifik yang seperti apa, kan? Akhirnya qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul arda wa la tasqil harsa musallamatun la syiyata fiha. Pokoknya yang enggak ada sakitnya, enggak ada cacatnya, enggak pernah dipakai kerja keras. Ya, nggak pernah pakai membajak sawah. Ora wis tambahan. Itu yang dimaksud amturiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apakah kalian ingin bertanya kepada Rasul kalian sebagaimana Nabi Musa pernah ditanya oleh kaumnya? Ya. Nah, ayat ini ada yang menyebut terkait dengan satu peristiwa yang kurang lebih sama, ya. Walihadza jaa fi sahihi inna a'zamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi.
Karena itu dosa paling besar bagi kaum muslimin adalah bertanya tentang satu perkara yang sebelumnya tidak diharamkan, hanya gara-gara pertanyaannya itu kemudian diharamkan. Walamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yajidu ma'a imra'atihi rajulan fa in takallama bi amrin 'azimin wa in sakata ala mithli dzalika fa kariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masail wa 'abaha thumma anzalallahu hukmal mula'anah wa lihadza thabata fi sahihaini min haditsil Mughirah bin Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanha an qila wa qala wa kathratis su'al wa idha'atil mal wa fi sahihi Muslimin zaruni ma taraktukum fa innama halaka man qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa inna haitukum an syai'in fajtanibuhu wa hadza innama qalahu ba'da ma akhbarahu anna Allah kataba alaihimul hajja faqala rajulun aqullu amin ya Rasulullah fasakata anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan thumma qala alaihi salam la walau qultu na'am la wajabat walau wajabat lamastata'tum thumma qala zaruni taraktukumul al hadis wa kadza qala Anas ibnu Malik nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in fakana yu'jibuna ayyati ar-rajulu min ahli al-badiyah fayas'aluhu wa nahnu nasma'. Jadi Rasulullah SAW pernah ditanya, gimana kalau seseorang menemui apa istilahnya, memergoi, ya, gitu ya. Bagaimana kalau seseorang memergoi istrinya sedang berduaan dengan laki-laki lain, ya. Nabi itu pernah ditanya begitu, kan susah jawabnya. Fa in takallama bi amrin azimin. Jadi kalau ini diomong urusan besar ini. Tapi kalau didiamkan juga urusan besar juga. Dijawab iki urusane dawa, gak dijawab ya urusane dawa. Oleh karena itu sebenarnya Rasulullah SAW tidak suka dengan pertanyaan ini gitu. Gak seneng ana wong takon ngono. Takonmu kok abot-abot ngono lho. Gitu loh. Kalau dijawab itu sampean soro dhewe. Summa anzalallahu hukmal mula'ana. Turunlah hukum li'an. Di dalam surah An-Nur itu ya. Hukum li'an. Gimana kalau yang memergoi? Kan hukumnya sebenarnya sederhana. Kalau orang berzina disaksikan oleh 4 orang saksi, itu barulah kesaksian 4 orang saksi itu bisa dipakai untuk menghakimi, untuk menentukan hukum. Wonten wong zina sinten niki kali niki. Niku nek ijen satu saja yang ngomong, yang lain tidak ada saksi, nggak bisa diproses hukum, nggak bisa. Kalau yang menjadi saksi itu 4 orang baru bisa diproses hukum. Ngoten lho. Lho ngoten niku enten sing takon. Lah nek sing mergoi iku bojone dhewe ya napa? Kan sajane wong 4 pun mari kan ngoten ya. Lha ana sing takon ngono. Wah, Nabi itu enggak suka menjawab. Itu gak dijawab urusannya juga panjang, dijawab juga urusannya panjang. Turunlah ayat li'an. Allah memberi ketentuan. Wes nek ngono, kalau ada yang begitu bersumpahlah. Sekawon sumpah ping 4 bahwa memang saya melihat istri saya
zina dengan laki-laki lain, sumpah ping papat, gak usah saksi papat, sumpah ping papat, tapi nomor 5 munio, saya akan dilaknat oleh Allah kalau omongan saya salah. Nah kan satu orang gak bisa membuktikan, cuma dia sendiri, kan gitu. Buktinya apa? Sumpah saya akan dilaknat dunia akhirat, wah repot. Sumpah kayak ngono niku. Gitu. Bisa jadi orang itu karena saking emosinya bisa melakukan hal demikian. Wis laknat saja, jadi sumpah. Lah istri kalau menolak tuduhan itu juga bisa, wong nggak ada saksi yang lain. Silakan bersumpah. Ya, sumpah bahwa yang dinyatakan itu salah. Ya. Yang kelima, laknat kalau ternyata yang dinyatakan itu benar. Wah, itu kan saling laknat dunia akhirat kan susah. Kok umpama meneng, ya ben Allah sendiri yang memutuskan, kan gitu loh maksudnya. Umpama nggak ada pertanyaan, ya saksinya cuma 1 orang, nggak usah tanya wis. 4 nggak, karena nggak 4 orang nggak bisa diproses. Berhubung ada yang tanya, ya dijawab, turun ayat. Nah, Nabi dalam hal-hal seperti ini tuh sebenarnya nggak suka sampai nunjuk kakek takon. Itu pula yang ada di dalam riwayat yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah haji kepada umat Islam, ya, ada yang tanya, pertanyaannya itu menyulitkan. Faqala rajulun aqulu amin ya Rasulullah. Wajib haji ini apa setiap tahun wahai Rasulullah? Terus takon ngono. Iki golek perkara. Umpama iku diiyani kali Gusti Allah. Orang yang tanya itu mungkin akan mendapat ini ya, gerutuan dari orang sekarang. Orang sekarang pasti menggerutu. Gara-gara wong iki. Ya, gitu ya. Kate lu mau kaji pisan gak keturutan atau antriannya panjang gara-gara orang ini kewajibannya setiap tahun. Aku lu amin ya Rasulullah, haji itu apakah wajib setiap tahun? Fasakata anhu Rasulullah SAW salasan. Maka Rasulullah SAW tidak menjawab, diem. Lu dibaleni mana tarakane? Aku lu amin. Nabi masih diam. Aku lu amin. Nabi masih diam, kemudian ngomong begini, la walau qultu na'am la wajabat. Gak setiap tahun, tapi umpama aku ngomong iya, mesti jadi wajib. Walau wajabat la mastata'tum. Kalau itu wajib setiap tahun, la mastata'tum, pasti kalian tidak akan mampu. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, zaruni ma taraktukum. Wis tak biarkan sing tak jarno aja ditakokno. Nah, begitu ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, fa inna ma halaka man qablakum bi kathrati su'alihim. Sungguh tak kasih tahu ya, orang-orang dulu itu banyak yang mempersulit dirinya sendiri, banyak yang celaka karena terlalu banyak bertanya kepada Rasulnya. Kakean takon tapi gak iso ngelakoni. Fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Karena itu kalau saya perintahkan sesuatu, sudah tanyakan, lakukan saja sesuai kemampuan. Begitu. Itu mempersulit diri sendiri. Ya. Saya itu sering memberi soal itu. Ya. Soal saya itu dengan mempertimbangkan, ini kalau ujiannya mahasiswa, mempertimbangkan kemampuan masing-masing mahasiswa. Nanti terserah saya menilainya seperti apa itu. Jelaskan. Misalnya pertanyaan saya biasanya di ujian ini, jelaskan tugas dan tanggung jawab utama manusia. Kemudian tulis dalil yang relevan.
tulis dalil yang sesuai dengan tugas tanggung jawab manusia. Ada yang bertanya, Pak, ini ditulis Arabnya atau Indonesianya? Ada yang tanya, Pak, ini apakah ditulis ayat dan terjemahnya? Kulo jawab enggak, itu lebih susah. Padahal kalau itu ditulis terjemahannya toh, saya nanti akan mempertimbangkan arek iki jadi gak pati iso nulis Arab. Gitu kan nanti. Tanya begitu. Yang penting tanya komplit. Pak, ini ditulis ayat dan artinya ta? Iya, wis sing liyane gruneng kon niku lapo takon ngono ya gitu ya. Baik. Itulah makna ayat Al-Qur'an yang di ayat 108 ya, am turiduna an tas'alu rasulakum am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Karena gara-gara pertanyaan-pertanyaan yang begitu itu boleh jadi seringkali kita malah nggak bisa mengerjakan. Saya kira demikian. Insyaallah kita sambung di kesempatan lain di ayat 109 Mas Dani, nanti sampeyan elingno. Jadi sekarang 108 terakhir. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.